Kisah wafatnya Sunan Gunung Jati yang jasadnya dibawa malaikat. Sahabat khazanah ilmu langit semua, kisah wafatnya Sunan Gunung Jati selalu menarik untuk diceritakan, terlebih bagi kalangan muda-mudi. Apalagi sosok Sunan Gunung Jati yang selain sebagai salah satu dari Wali Songo, penyebar agama Islam, juga sebagai leluhur para Sultan Keraton di Cirebon. Disebutkan, Sunan Gunung Jati, lahir dengan nama Syarif Hidayatullah atau Sayyid Al-Kamil pada tahun 1448 Masehi, dari pasangan Syarif Abdullah Umdatuddin bin Ali Nurul Alam dari Mesir, dan Nyai Rara Santang, putri Sri Baduga Maharaja Prabu Siliwangi dari Kerajaan Pajajaran. Nyai Rara Santang setelah masuk Islam berganti nama menjadi Syarifah Mudaim. Pada tahun 1479 Masehi, kedudukan Pangeran Walangsungsang sebagai penguasa Cirebon kemudian digantikan putra adiknya yakni Syarif Hidayatullah yang sebelumnya menikahi Nyi Mas Pakumwati putri dari Pangeran Walangsungsang dan Nyai Indang Gelis. Pertumbuhan dan perkembangan yang pesat pada Kesultanan Cirebon dimulailah oleh Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati kemudian diyakini sebagai leluhur dari dinasti Raja-Raja Kesultanan Cirebon dan Kesultanan Banten serta penyebar agama Islam di Jawa Barat, seperti Majalengka, Kuningan, Kawali, Galuh, Sunda Kelapa, dan Banten. Sunan Gunung Jati dikenal juga dengan sebutan Syarif Hidayatullah bin Maulana Sultan Muhammad Syarif Abdullah dan bergelar pula sebagai Ingkang Sinuhun Kanjeng Susuhunan Jati Purba Panetep Panatagama Aulia Allah Kutubit Zaman Khalifatur Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat khazanah ilmu langit semua, lantas bagaimana kisah meninggalnya Syekh Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati tersebut? Menurut pupuh naskah Mertasinga, dikisahkan, bahwa suatu hari Sunan Gunung Jati pergi bertafakur sambil membawa keris Sang Hyang Naga ke Gunung Jati. Ketika itu, beliau sudah merasakan bahwa ajalnya sudah mendekat. Kemudian, Sunan Gunung Jati juga sempat menulis surat di Gunung Jati dengan menggunakan daun sebagai kertasnya. Surat itu ditujukan kepada anaknya di Banten yang isinya meminta Sunan Sebakingkin, agar menyuruh cucunya yang bernama Kapil, yaitu nama panggilan untuk Maulana Muhammad untuk pergi menunaikan ibadah haji ke Makkah, sebab, dialah yang kelak akan menjadi raja. Diceritakan dalam naskah tersebut, konon surat itu dibawa terbang oleh keris Sang Hyang Naga menuju Banten. Keris itu terbang dengan cepat, cahayanya terang bagaikan andaru, bintang jatuh di tengah malam. Sesampainya di Banten, keris itu turun di Istana Banten. Semua yang ada di dalam puri terkejut melihatnya, mereka mengira bahwa ada bintang jatuh. Keris tersebut jatuh persis di hadapan Pangeran Sebakingkin. Dengan penuh ketakjuban, Sunan Banten melihat keris yang jatuh di hadapannya itu. Beliau mengetahui bahwa itu adalah keris Sang Hyang Naga milik ayahandanya yaitu Sunan Gunung Jati. Segeralah surat itu dibacanya, yang isinya minta agar cucunya disuruh naik haji. Dikabarkan, saat itu juga Sunan Banten langsung membalas surat tersebut dan menyatakan akan melaksanakan perintah Sunan Gunung Jati tersebut. Surat balasan itu juga kembali dibawa terbang oleh keris Sang Hyang Naga. Setelah mendapat surat balasan dari anaknya, Sunan Gunung Jati yang masih berada di Gunung Jati berkata, "Inilah ciri dari jangan ada kesombongan dan hati yang takabur. Seberapa lamanya kita dalam hidup ini akan berkuasa, pasti tidak akan selamanya. Lama kekuasaan keturunanku di Banten kelak tak akan lebih dari 9 keturunan." Setelah berkata demikian, Sunan Gunung Jati lalu merebahkan dirinya di tanah sambil melipat tangan di atas dadanya. Beliau berbaring di tanah beralaskan daun rudamala, dan berbantalkan batu.
Kepalanya berada di arah timur sedangkan kakinya di arah barat, seperti layaknya tengah melakukan sholat. Ketika tiba waktunya makan sahur, Sunan Gunung Jati meninggal dunia. Saat itu Sunan Gunung Jati genap berusia 120 tahun. Kemudian, Sunan Kalijaga segera memberitahukan berita duka cita itu kepada seluruh sanak keluarganya. Tak berapa lama, para santri dan para sanak saudara semua menangis dengan sedihnya. Mereka bingung ketika mengetahui bahwa jenazah Sinuhun telah tiada. Dikabarkan, jenazah Sunan Gunung Jati dibawa para malaikat ke langit. Ketika Sunan Kalijaga, Syekh Datuk Khofi, dan Pangeran Mahdum tiba di Gunung Jati, mereka hanya melihat wangkingan atau ikat pinggang, dan jubah Sunan Gunung Jati saja. Lalu, Sunan Kalijaga segera menyingsingkan lengan bajunya untuk menggali liang lahat. Kepada Syekh Datuk Khofi dan Pangeran Mahdum, Sunan Kalijaga berkata, "Biarlah kalian jangan ikut-ikut, biar aku sendiri saja yang menguburkan pakaian itu." Pakaian Sunan Gunung Jati itu dikuburkan dengan bentuk kuburan yang tak terlihat karena diratakan lagi dengan tanah. Hanya tandanya ialah bahwa tak akan ada daun yang jatuh ke atas kuburan ini. Sementara itu, saat Tubagus Pase datang ke Gunung Jati bersama para sentana mantri, mereka menemukan keris Sang Hyang Naga dan tasbih milik Sunan Gunung Jati. Keris pusaka itu menggelantung di udara, merah membara bagaikan bintang jatuh, sedangkan tasbihnya kemudian segera dikuburkan. Tempat itu kemudian direka-reka menjadi berbentuk makam. Sementara Nyimas Putri Jangkung, kemudian tinggal di sana menunggui kuburan suaminya dengan penuh kasih sayang. Adapun keris Sang Hyang Naga kemudian terbang melesat ke langit bagaikan bintang dan jatuh masuk ke dalam agung, yang kini berada di kompleks Keraton Kasepuhan, dan keris Sang Hyang Naga itu menghilang di sana. Untuk diketahui, mengenai waktu wafatnya Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah, ada beberapa pendapat. Dalam History of Java, ditulis bahwa Syarif Hidayatullah wafat pada tahun 1428 Saka, 1506 Masehi, dalam usia yang sangat lanjut. Namun tahun tersebut juga masih diduga tidak tepat, karena pada waktu perang dengan Galuh Pajajaran, bab 22, di mana Sunan Gunung Jati masih berperan dalam negara Kertabumi, dan demikian juga dalam Purwaka Caruban Nagari, bahwa Syekh Syarif Hidayatullah wafat pada tanggal 11 Kresna Paksa, bulan Badramasa tahun 1490 Caka, 1568 Masehi. Sumber lainnya menyebutkan, bahwa Sunan Gunung Jati wafat pada tanggal 12 bagian terang, bulan Badra tahun 1490 Saka atau tanggal 19 September tahun 1568 Masehi. Nah, itulah sahabat khazanah ilmu langit semua, kisah singkat misteri wafatnya Sunan Gunung Jati Cirebon. Semoga menambah wawasan khazanah keilmuan, sejarah peninggalan leluhur kita. Sampai jumpa di video-video menarik selanjutnya. Akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.